Ya Pak, Gimana Mas kabarnya Mas? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak Ali, saya mau bertanya boleh Pak? Oh boleh. Ini saya mau bertanya terkait pasien saya, pasien stroke. Oh pasien stroke. Jadi Mas. dia ini pasiennya masih tergolong umurnya masih muda ya Pak ya, 31 tahun. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Oh. Setahu saya kan kebanyakan orang stroke itu kakek-kakek, mbah-mbah gitu, Iya, atau yang betul. udah lanjut usia. Iya gitu. iya. Iya betul sekali Mas Reza. Jadi memang kalau kita berbicara stroke hari ini, memang kita terkadang sudah tidak mengenal usia. Ada banyak kasus-kasus ya, terutama yang laki-laki ya. Ini makanya hati-hati tuh bapak-bapak ya. Karena yang beresiko untuk kena stroke itu lebih banyak bapak-bapak daripada ibu-ibu gitu ya. Jadi sebenarnya kembali ke Mas, faktor resiko dari orang itu. Jadi apa-apa yang membuat orang itu beresiko untuk menjadi stroke kan begitu. Itu biasanya ada pada dirinya. Kalau yang jenengan temui itu kasusnya gimana kondisi orangnya? Jadi badannya itu gendut ya, orangnya gendut, dan kebetulan bapaknya itu pernah kena stroke. Oke. Nah, gitu. Padahal pasien saya ini nggak merokok, Nggak merokok. cuman makan gorengan tiap hari katanya gitu. Nah itu gimana Pak? Iya, sebenarnya yang perlu juga kita sampaikan ke masyarakat ya. Jadi jangan kemudian faktor keturunan ini menjadi sebuah alasan utama. Contoh misalnya begini Mas, ada orang yang hipertensi. Iya dok, bapak saya hipertensi, sehingga dia itu tidak mau merubah nasibnya gitu. Sehingga menyalahkan kepada takdir yang memang itu sudah terjadi pada dirinya. Padahal itu sebenarnya bisa dirubah. Maka faktor keturunan itu tidak kemudian menjadi hal yang sangat utama di zaman sekarang. Karena ada banyak variabel yang membuat orang itu misalnya jadi hipertensi. Kembali ke kasus yang panjenengan sampaikan itu, ya jelas kalau orang itu gemuk, maka dia biasanya terkena sindrom metabolik Mas. Sindrom metabolik itu biasanya hipertensi, kemudian kena dislipidemi atau lemak darah, ada gangguan ya. Kemudian nanti juga ada diabetes, beresiko untuk diabetes. Jadi dari situ sudah sangat memungkinkan orang itu terkena stroke. Ya, itu begitu. Jadi tergantung orang yang dia masih muda itu dia beresiko enggak, punya faktor resiko enggak itu. Terus kalau bagaimana kalau yang stroke itu yang masih muda sama yang masih tua tuh recovery-nya kira-kira cepat yang mana? Iya. Jadi kalau itu bagusnya gimana? Iya baik. Jadi kalau secara usia ya tentunya yang muda muda harusnya lebih cepat pulih harusnya. Tapi kan variabel keberhasilan itu tidak hanya itu Mas. Contoh misalnya begini, ini orang muda sudah muda kena stroke, tapi ternyata dia mindsetnya orangnya malesan, orangnya tidak punya gairah untuk semangat untuk pulih. Ada juga yang sudah sepuh, tapi dia semangatnya luar biasa, dia lebih cepat pulih. Jadi kalau secara usia memang betul yang lebih tua akan lebih lambat untuk pulih daripada yang muda, tetapi kita juga harus tahu bahwasannya yang mempengaruhi orang bisa sembuh dari stroke dia bisa lebih cepat atau tidak, itu tidak hanya usia. Yang pertama bisa tadi semangat, ya. Yang kedua support dari keluarga, itu juga bisa. Yang ketiga problem-problem yang terkait dengan kejiwaan, misalnya orangnya mudah marah, pemarah, orangnya tidak bisa tenang dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah soal makanan. Terkadang orang sudah kena stroke masih belum bisa menjaga makanannya. Yang kelima biasanya yang berpengaruh adalah tentang merokok. Ada loh Mas, orang yang terkena stroke itu ya dia masih merokok habis stroke juga ada juga gitu loh. Jadi memang faktor-faktor itu yang bisa mempengaruhi hasil dari bagaimana kita memberikan tata laksana stroke. Lengkap sekali ya jawabannya Pak Dokter ya. Sama saya mau tanya lagi Pak. Jadi kalau sebagai kita nerapi pasien itu kita tahu nggak sih kalau pasien ini kurvanya udah stuck atau ini pasiennya kurvanya masih bagus. Jadi progresnya masih stuck atau naik, itu gimana cara lihat terutama pasien yang stroke ya? Oke, ya, itu gimana? Baik. Ini juga kita informasikan kepada sahabat Arido dimanapun Bapak Ibu berada. Kami ini juga ada program penanganan khusus stroke ya, penanganan akupunktur khusus untuk kasus stroke atau aksus istilahnya. Dan tim kami insya Allah siap juga hadir
membantu bagi Bapak Ibu yang punya anggota keluarga yang kena stroke atau siapapun yang terkena stroke. Kami insya Allah juga siap membantu untuk datang melakukan terapi di rumah. Jadi bagaimana tadi kembali ke pertanyaannya Mas Reza, bagaimana kita bisa tahu pasien ini masih progres atau enggak? Ya tentunya sebenarnya pasien sendiri atau keluarga juga terapis kami itu ketika melakukan treatment dari hari pertama atau kunjungan pertama atau kedatangan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, harusnya memang ada apa namanya improvement, ada peningkatan dalam hal capaian-capaian yang semula misalnya belum bisa menggerakkan kaki, pertemuan kedua atau ketiga sudah mulai bisa menggerakkan dan seterusnya, sampai nanti pasien itu bisa mandiri dengan capaian yang sudah maksimal. Nah, kembali ke pertanyaannya jenengan tadi ya, kalau memang itu sudah tidak ada progres berarti memang itu sudah maksimal. Jadi contohnya misalnya kondisinya stuck di latihan jalan memakai tongkat dan itu sudah mungkin 2 minggu, 3 minggu sudah dilakukan terapi yang sama tetapi tidak ada progres lagi, maka itu sudah menunjukkan capaian maksimal yang kita capai yang kita lakukan dengan terapi kombinasi antara akupunktur dan latihan. Ya, kalau sudah seperti itu bagaimana? Maka ya boleh, silahkan pasien kalau mau melanjutkan silahkan, tapi dengan dosis atau dengan seri terapi yang lebih longgar, misalnya seminggu sekali atau misalnya 2 minggu sekali, misalnya begitu. Jadi itu adalah bagaimana cara kita mengetahui ini kurvanya sudah landai atau ini sudah stuck atau belum. Nah itu begitu Mas Reza. Gitu ya. Nah sama kalau misalnya stroke itu kita baiknya terapinya berapa kali sih dok? Oke. Kalau sebagai misal yang ada yang kena stroke-nya baru seminggu dan ada yang 2 tahun. Nah itu baiknya terapinya gimana? Seminggu berapa kali? Prosesnya gimana? Gitu. Nah ini juga sama ya, sebagaimana kita minum obat ya kan harus ada dosisnya. Kalau enggak cukup dosisnya, tentunya hasilnya enggak maksimal. Ya sebagaimana efek dari akupunktur. Efek dari akupunktur itu secara konsep akupunktur medis itu 3 kali 24 jam Mas. Jadi sekitar 3 hari. Jadi biasanya bisa kita lakukan terapi itu seminggu 2 kali. Atau maksimal yang paling bisa dimaksimalkan itu di angka seminggu 3 kali. Tapi kalau setiap hari sebenarnya boleh nggak Pak? Ya sebenarnya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Kan di rumah sakit di Cina sana kan banyak tuh yang rawat inap, yang akupunktur tiap hari. Tapi tentunya itu harus kita sesuaikan dengan pasiennya. Kadang ada juga pasien yang kemarin habis ditusuk, Mas ini masih jarum, masih belum ini, masih sakit lah. Itu kan tidak boleh kita tusuk lagi. Itu makanya semuanya dikembalikan ke masing-masing pasien. Setiap pasien pasti akan berbeda begitu. Boleh setiap hari boleh. Terima kasih waktunya Pak Dr. Ali. Sama Mas Reza. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Mugi-mugi panjenengan juga begitu. Iya. Sukses selalu. Amin.